Oke. Nah, screen record. Sekarang kita share screen. Oke, number 27. Nah, coba dibaca Agita number 27. Suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah Ya. Yang mana Agita udah coba belum? Cari. udah yang B. Bebek. Iya. Ya, jawabannya benar ya. Kayla jawabannya apa? B juga, Miss. D juga. Berarti paham dong ya. Paham kalau ini. Oke, jadi kalau 30 derajat Celcius. Ini kan ditanya suhu yang paling tinggi. Kita cari aja yang kita semuanya kita jadiin Celcius ya. Kita semua jadiin Celcius. Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nih, Miss Diana ini aja barunya. Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin ya. Jadi kalau Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9, kalau Kelvin itu tanda kurung ya ini ya, ini tanda kurung Celsius ditambah 273 ya. Tapi kalau ini 40 derajat Reaumur mau kita jadiin Celsius. Nah, kalau mau dijadiin Celsius berarti kan kalau Celsius itu perbandingannya angkanya 5, Reaumur itu 4. Kalau ditanyanya Celsius berarti 5-nya di atas, 5/4 dikali 40 ya. Coret-coret ya. 40 sama 4 berapa dicoret? 10. 10. Jadi 5 kali 10 adalah 50 ya. Ini jadi Miss Diana jadiin Celsius. Nah, sekarang yang Fahrenheit ya. Ganti warna dulu. Apa? Kalau yang Fahrenheit ya. Oke, kalau yang Fahrenheit itu 9 ya. Nah, C-nya 5. Kalau kita mau jadiin Celsius, itu dia 5-nya di atas, 5/9 dikali 90, nanti dia dikurang 32, dikali dulu baru dikurang. Ya, 90 bagi 9 itu 10, 5 kali 10, 50. 50 kurang 32 berapa? 50 dikurang 32 berapa guys? 28. Hah? 18. 18 gitu ya. 18 derajat Celcius ya. Terus kalau 300 Kelvin mau dijadikan Celsius itu tinggal 300 dikurang 273. Jadinya adalah berapa? 300 dikurang 273. 27. 27 ya. 27 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya Fahrenheit ya, Fahrenheit misalnya Celsius dijadiin Fahrenheit itu kebalik 9/5 ya, 9/5 dikali baru nanti tambahin. Coba ya, kita tes ya. Bentar. Coba cari, kalian hitung.
Coba masing-masing hitung kalau misalnya 20 ya. 20 derajat Celcius dijadiin reamur berapa? Dijadiin reamur berapa? 20 derajat Celcius jadi reamur. Enam belas. 16. Kaila berapa Kaila? Bentar Miss lagi ngitung. Lagi ngitung. Ya. Jawabannya tadi benar ya Gita ya. 16 ya. Jadi kalau dari Celcius ke reamur ini mestinya buang kosong ya. Nih. C banding R banding R banding K. 5 banding 4 banding 9 banding C plus 27. Kalau misalnya 20 derajat Celcius dijadiin reamur, berarti dia 4/5 dikali 20 sama dengan 16 derajat reamur. Ya. Kalau misalnya reamur dijadiin Celcius, kebalikannya dia 5/4. Oke. Sekarang coba ubah. Kaila udah dapat belum Kaila? Udah Miss. Udah ya. Kalau reamur ke Celcius perlu Miss Diana bahas lagi nggak? Nggak perlu ya, gampang ya. Gampang. Oke, sekarang coba ubah ya. Berapa ya? 100 ya, 100 derajat Celcius itu coba diubah menjadi derajat Fahrenheit. Ingat ya kalau Celcius reamur itu jadi Fahrenheit dia ditambah 32 karena dia termometernya angka paling kecilnya 32. Celcius dijadiin Fahrenheit. Ini Celcius dijadiin Fahrenheit. Kalau ditanya Fahrenheit berarti 9 di atas per 5-nya di bawah dikali Berarti 100 kurang 3, ditambah 32 ya? Iya benar. Tapi dikali Hasilnya ini, tapi nggak bulat. Taiwan. Hasilnya berapa? Bentar nih. Uh, 234,36. Hampir. Nggak pakai koma. Ini 9/5 dikali 237. Belum. Dikali dulu baru ditambah ya, Git? Oh iya iya. Kayak gini ya. 9/5 kali 100 ditambah 32. Jadi kalau misalnya ditanyanya Fahrenheit, yang kayak udah jalan lagi ya. Jadi kalau ditanyanya Fahrenheit,
9/5 dikali 100 ditambah 32. 100 sama 5-nya ini dicoret. Berapa, Git? 100 sama 5 dicoret berapa? Kenapa, Miss? 100 sama 5 kalau dicoret sama-sama dibagi 5. Oh, 20. 20. 9 kali 20, 180. 180. Ditambah 32. 21. 212. Kayla, udah bisa ini, Kayla lihat screen? Udah, Miss. Tapi izin matiin kamera ya, soalnya takut lag lagi. Oh iya, oke, Miss, oke, nggak apa-apa. Nah, terus coba, yang ini udah paham belum kita? Kita coba ubah ya, Git. 212 derajat Fahrenheit dijadiin derajat Celcius. Coba Kayla hitung juga ya. Bagaimana merubah 212 derajat Fahrenheit menjadi derajat Celcius. Nah, sebenarnya rumusnya sama, cuman bedanya ininya dibalik. 5/9. Dikurang dulu ya, baru dikali ya. Kalau yang ini dikurang dulu, baru dikali. Dikurang berapa, Miss? Dikurang 32. Ya. Nah, 100 nih. Orang angkanya sama, ya kan? Ya enggak? Kayla Iya. dapet nggak? Dapat, Miss. Oke, jadi 5/9 dikali 212 dikurang 32 ya. 5/9 dikali 180 sama 100. Nah, sekarang kalau Kelvin dijadiin Celcius. Celcius dijadiin Kelvin. Kalau 100 derajat Celcius dijadiin Kelvin, 373. iya, langsung aja ya 373 ya, yaitu dari 100 ditambah 273 sama dengan 373 Kelvin. Kalau Kelvin nggak pakai derajat, yang pakai derajat itu cuman Celcius dan Fahrenheit. Coba ubah kalau misalnya 300 Kelvin berapa Celcius? 27 bukan, Miss? Benar. Sip. Sama dengan 27 derajat Celcius. Dikurang berarti ya. Dikurang 273 ya. Oke. Lewat ya. Celsius, Remote, Fahrenheit, Kelvin ya. Tapi kadang-kadang suka ada pertanyaannya kayak gini nih. Dari tadi kan Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, ya kan? Nah, sekarang gimana kalau misalnya Reaumur ke Fahrenheit? Ya. Kalau misalnya Reaumur ke Fahrenheit, itu bisa kalian 9/4 gitu, itunya 4/9 ya. Atau kalau kalian bingung, misalnya Fahrenheit mau dijadiin Kelvin ya, Fahrenheit mau dijadiin Kelvin. Kalian jadiin dulu aja semua jadiin Celsius. Tips ya. Tipsnya adalah jadiin aja dulu semuanya Celsius. Oke? Tapi sebenarnya kalau dari Reaumur Fahrenheit bisa langsung sih 9/4, 4/9 gitu. Oke, next kita ke nomor 28. Coba Kayla dibaca ya nomor 28. Dua batang homogen diberi beda temperatur tetap yang sama antara kedua ujung masing-masing. Bahan dan luas penumpang kedua batang sama. Pada keadaan stasioner, laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang titik-titik, laju aliran kalor pada batang yang lebih pendek. Oke, ya. Nah, Miss Diana butuh space yang agak lebar. Gimana ya? Apa Miss Diana bikin ini dulu ya, Word dulu ya, sebentar ya.
Pembahasan soal. Mana tuh space di soalnya itu sempit. Jadi misalnya bikin dalam bentuk PDF ini kertas kosong. Kelihatan nggak guys kalian? Kelihatan. Kelihatan kertas kosong? Iya, Oke. Kalau kayak gini kelihatannya apa? soal. Oke, sip kalau gitu. Enak kan kalau kayak gini ya. Soalnya misalnya ini sempit banget. Jadi di sini adalah dua batang homogen. Jadi ini berhubungan dengan rumus laju aliran kalor ya. Ada dua batang homogen ya. Memiliki luas penampang sama. Ya. Kemudian dia memiliki temperatur yang sama. Kemudian dia terus ditanya laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang, ini yang panjang dibandingin yang pendek. Itu yang mana? Kurang dari, lebih dari, sama dengan, lebih merata dari. Ada yang udah cari belum? Ada. Aku. Apa aja? Jawabannya apa? Kurang dari. Kurang dari. Iya benar. Sip, benar jawabannya kurang dari ya. Ini nomor 28 Miss Diana ini ya. Nomor 28. Jadi rumus laju aliran kalor itu adalah H sama dengan Q per T. Ya. Sama dengan K kali A. Titik itu artinya kali ya, Nak? Kali delta T. Per L. Ya. Per L. Nah, jadi kita mau H itu adalah laju aliran kalor. H itu adalah laju aliran kalor, Q itu adalah kalor. Ya, kita mau bandingin yang Q1 per T berbanding Q2 per T. Ya, ada dua kan, yang panjang dan yang pendek. Nah ini caranya K kali A kali delta T per L. Nah ini miliknya yang satu ya. Oke. Kemudian yang ini K kali A kali delta T per T, ini milik yang dua ya. Oke. Nah, tadi dibilangin kalau temperaturnya sama ya. K itu adalah laju aliran kalor. J per S. Kemudian A itu adalah luas penampang. Luas penampang itu meter persegi. Delta T adalah perubahan suhu. Delta T adalah perubahan suhu. Derajat Celcius atau bisa juga Kelvin. Ya. Kemudian L, ini L ya nak ya. L itu adalah tebal penghantar. Tebal penghantar meter. Ini kelihatannya aja guys, kelihatannya kok rumusnya rumit banget gitu ya. Padahal ini cuma tinggal coret-coret aja. Jadi dua batang homogen, ini Miss Dina balik lagi. Kelihatan soal? Kelihatan. Oke, dua batang homogen, temperatur tetap ya, temperatur tetap. Nah, berarti sama temperaturnya, coret ya. Oke, terus luas penampangnya sama. Luas penampang itu A, kita coret A.
Nah, karena bendanya sama, maka K-nya, K itu apa sih, Miss? Konduktivitas termal. Ya, itu sama, jadi coret juga. Intinya dia cuman yang dia tanya adalah kalau misalnya batangnya panjang sama batangnya pendek, itu laju aliran kalornya bagaimana, ya? Oke, jadi kalau misalnya ini yang kita utamain ini yang panjang, ya. Jadi perbandingannya adalah 1/L1 sama dengan 1/L2, ya. Jadi L1-nya kita umpamain yang panjang, ya. Ini yang panjang, ini yang pendek. Terserah deh, kalau panjang pendek itu kan berarti angkanya yang di bawah, angkanya tuh lebih panjang kan, angkanya lebih besar. Ini Miss Diana kasih angka ngasal aja ya, 1/8 banding 1/4. 8 itu lebih panjang daripada 4 kan? Iya. Sama 1/4 itu kurang dari apa lebih dari? Kenapa, Miss? 1/8 sama 1/4 kecilan mana? 1/8. Oh ya deh, satu. Iya, kan 1 dibagi 8 lebih kecil kan daripada 1 dibagi 4? Ya enggak? Nah, berarti 1/8 itu lebih kecil daripada 1/4. Nah, itu ya. Tapi Miss Diana mau kalian menggunakan logika ya, menggunakan logika tanpa menggunakan rumus itu. Logikanya aja lah ya. Misalnya kalian punya batang panjang besi, ya. Yang satu besinya panjang, yang satu besinya pendek, ya. Akan terasa panas. Kalor itu adalah panas ya, Nak. Akan terasa panas yang pendek apa yang panjang? Ujung-ujung Pendek. yang pendek kan. Nah, berarti kalau yang panjang itu lebih lambat kan perpindahan panasnya. Ya. Nah, berarti tanpa kita menghitung pun itu sebenarnya udah kejawab kurang dari. Oke? Ya, kita bisa menggunakan logika ya sebenarnya. Oke, next kita ke nomor 29. Agita dibaca. Sebuah menara telekomunikasi terbuat seluruhnya dari besi dan tingginya 396 meter. Pada suatu waktu, suhu udara mengalami penurunan ekstrim dari 31 Celcius menjadi 23 Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 12 dikali 10 pangkat 6 Celcius, perubahan tinggi menara telekomunikasi akibat perubahan suhu tersebut yang paling mendekati adalah. Oke, nah ya. Jadi ini berhubungan dengan koefisien muai panjang, ya. Berhubungan dengan koefisien muai panjang. Nomor 29. Nanti ya. 29 ya. Oke. Jadi ada rumus guys, perubahan muai panjang itu rumusnya adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, ya. Apa-apa aja ini, Miss, gitu ya. Jadi delta L itu adalah perubahan panjang. Perubahan panjang. Satuannya meter. L0 itu adalah panjang awal atau panjang mula-mula, ya. Panjang awal sama panjang mula-mula sama aja. Kemudian alfa itu adalah koefisien muai panjang. Muai panjang. Delta T itu adalah perubahan suhu. Nih, ini nih diterapkan pada apa sih gitu. Koefisien muai panjang itu contohnya adalah misalnya kabel listrik, ya, kabel listrik. Kenapa sih kabel listrik itu dibuatnya renggang, nggak pers gitu? Tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa kalau kabel listrik itu menggontai? Kenapa nggak krek gitu?
Karena biar kalau nggak pas gampang. nanti nggak putus. Ya. Iya, benar. Nanti nggak putus gitu kan. Jadi kalau pada saat malam hari ya, pada saat malam hari udara dingin, suhunya dingin, itu membuat kabel menyusut ya. Jadi nanti takutnya menyusut, ketarik malah jadinya putus. Sedangkan pada siang hari kenapa dimontai? Karena kalau pada suhu panas, suhu tinggi, dia memuai bertambah panjang ya, bertambah panjang. Contoh lagi kereta api ya, kereta api itu juga dia menggunakan prinsip koefisien muai panjang. Terus keramik, kalian coba perhatikan keramik, antara keramik satu dan keramik lainnya ada space nggak? Ada. Ada. Kenapa itu ada? Karena pernah nggak lihat keramik yang begini? Pernah. Ya. Nah, salah satunya banyak faktor sih, tapi salah satunya juga bisa disebabkan oleh proses pemuaian. Jadi kalau misalnya dia panas, dia memuai membesar. Memuai itu bisa membesar, memanjang, meluas, bertambah volume, itulah memuai ya pengertiannya ya. Jadi kalau misalnya dia nggak dikasih space, takutnya nanti dia memuai, dia bisa rusak. Jadi dikasih space. Nah, untuk kita kembali lagi ke nomor 29. Rumusnya perubahan panjang itu delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T ya. Nomor 29. Sebuah menara telekomunikasi tingginya adalah 396 meter. Nah, tinggi di sini adalah tinggi awalnya ya, yaitu 396. Jadi L0-nya adalah 396. Bisa panjang, bisa tinggi ya. Bisa panjang, bisa tinggi. 396 dikali alfa. Sudutnya berapa? Alfanya berapa, guys? Bukan sudut, ini koefisien muai panjang. Berapa di sini? 12 kali 10. 12 kali 10 pangkat min 6 ya. 12 kali 10 pangkat min 6. Kalian tahu nggak 12 kali 10 pangkat min 6 itu apa pengertiannya? Maksudnya pengertian. Kalau 12 ya, kalau 12 kali 10 pangkat 6 itu berarti 12 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Tapi kalau misalnya 12 kali 10 pangkat min 6 itu berarti 12 dikali 1 per 2, 3, 4, 5, 6. Atau 12 per 1 juta. Bedanya itu ya, disederhanakan. Nah, dikali delta T. Kita lihat soal. Delta T adalah perubahan suhu. Suhunya dari berapa ke berapa? 31 ke 23. Berapa deltanya perubahannya? 31 ke 23. 12. 12 ya. 31 dikurang 23. Berapa 31 dikurang 23? 8. 8 ya, 8. 8. Jadi dikaliin 396 kali 12 kali 8. Coba kalian hitung berapa hasilnya. 396 kali 12 kali 8 dulu ya. 10 pangkat min 6-nya nanti. $38.016. 38.016. Gini ya. Iya. Dikali 10 pangkat min 6. Gini kan? Ya, jadi 38.016 terus kita bagi 1 juta, bener nggak? Iya. Ya.
Dibagi 1 juta hasilnya adalah, coret aja ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1. Nah, berarti ini adalah, kalau kita coret dulu, kan ini mau dijadiin ini ya. 38016. Kalau kita coret 3 dulu ya, kita coret 1000 ya. Gini, Ya. 1, 2, 3. Gini kan? Jadinya 38,016 per 1000. Miss Diana coretnya 1000 dulu. Ya nggak? Iya. Iya. Oke, terus ini kan satuannya adalah meter. Kalau misalnya Miss Diana mau ubah menjadi jadi sentimeter, ya. Bentar deh. 38,016 dibagi 1000 berapa? 0 380. kan dibagi ini komanya di sini ya, berarti kan 1 2 3 koma, berarti 0,03816 meter. Coba dihitung pakai kalkulator, boleh. Itu meter ke sentimeter. Nah, dari meter ke sentimeternya gimana? Nah, ini kan angkanya jelek ya guys, angkanya nggak cantik kan. Nah, ini kita sederhanain jadi 0,04 meter. Kalau kita mau jadiin sentimeter, meter ke senti turun berapa? 100. 100, berarti 0,04 kali 100 adalah 4 cm. 4. Jawabannya itu 4 cm. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung ya? Nanti paling dibaca-baca lagi. Oke, sekarang kita ke nomor 30. Kaila dibaca nomor 30. Sebuah bola logam bermasa 500 gram dimasukkan ke dalam 1 kg air. Kalor jenis logam itu 420 J kali kilogram min pangkat min 1 kali min 1 dan kalor jenis air 4200 J kali kilogram min 1 kali K min 1. Jika suhu awal bola logam adalah 2 kali suhu awal air, suhu akhir sistem tersebut titik-titik kali suhu awal air. Oke, ya. Jadi ini menggunakan rumus asas Black. Ya. Asas Black itu adalah kalor yang diserap sama dengan kalor yang diterima. Nomor berapa tadi? 30 ya? Iya. 30 ya. Kita menggunakan rumus asas Black. Ya. Kita baca lagi soalnya ya. Jadi intinya ada logam, bola logam dicampur sama air ya. Ada logam, ada air dicampur. Nah, masing-masing logam masanya 500, air masanya 1 kilo. Terus kalor jenis logam 420, kalor jenis air 4200. Nah, suhu awal logam itu 2 kali suhu air, maka suhu akhirnya berapa? Jadi kalau logam itu dicampur sama air, maka suhunya itu berapa? Gitu ya pertanyaannya ya. Nyambung nggak pertanyaannya? Nyambung. Nah, ini adalah asas Black. Ya. Jadi ini yang Q1, Miss Diana iniin dulu ya, ini logam. Biar hemat, Miss Diana iniin. Ada logam, ada air, ya. Berapa tadi masanya logam? 500 gram. 500 gram dijadiin kilogram? 0,5 kilo. 0,5 kilo. Berapa masanya air? 1 kilo. 1.
Ya, 1 kilo. Kemudian berapa kalor jenisnya logam? Kalor jenis itu simbolnya C ya. 420. 420. Berapa kalor jenisnya air? 4.200. 4.200. Diketahui ya, T logam, TL ya, L itu Miss Diana logam ya. T logam itu sama dengan 2 kali T air. Ya kan? Nah, jadi ibaratnya berarti suhunya besaran suhu logam apa air kalau kayak gini? T logam sama dengan 2 T air. Berarti besaran suhu siapa? Logam apa air kalau kayak gini? Tinggian suhu yang mana? Logam apa air? Air. Air. Si logam ini 2 kalinya air ya. Berarti suhu yang paling tinggi siapa sih air? Logam. Logam ya kan? Logikanya kayak gini. Ini kalau misalnya gambarin grafiknya ya. T logam itu suhunya lebih tinggi daripada si T air. Ya kan? Berarti kalau si logam ini dicampur air, suhu campurannya berada di antara nggak sih? Ya kan? Berada Iya. di antara. Berada di antara. Nah, baru nih kita gunakan rumus asas Black. Ya. Q1 sama dengan Q2. Serap sama dengan kalor yang diterima. M kali C, oh si Ata. Si Ata WA sebentar ya. Baru lagi nggak bisa masuk. Kok aku nggak bisa masuk ya? Coba. Si Ini sambil nunggu boleh scroll ke atas dikit nih, yang halaman 1 tadi. boleh. Bukan yang ini coret-coretannya. Oh yang ini. Bukan yang itu, yang satu lagi yang tadi. Iya itu. Oh yang ini. Ya, thank you, Miss. Iya. Nanti Miss Diana kasih file ininya ya, Agita. Iya, Miss. Nanti Miss Diana kasih. Nah, sekarang kita lanjut ya guys, asas Black. Jadi, asas Black itu Q1 sama dengan Q2. Kalau yang diserap sama dengan 5. Jadi, MC kali delta T sama dengan MC kali delta T. Ingat nggak Miss Diana pernah ajarin kalor? Q sama dengan MC kali delta T. Pernah. Apa kalian dulu Bukan, pas kelas 7. pas 7 ya? Sama Mr. Dani Iya. berarti ya? Oke. Iya. Jadi, M kali C kali, kalau delta T ini, kalau yang ini kan Q1 ini yang logam ya, ini yang logam ya nak. Jadi, nah ini yang atas kurang yang bawah, TL dikurang TC. Nah, kemudian sama dengan M kali C kali delta T. Kalau yang ini, TC dikurang T air. Miss apa TC? TC itu T campuran ya, T campuran. Nah, M, massa logam berapa di sini? Massa logam M. 0,5. 0,5. Kalor jenis logam berapa? 420. 420. Nah, ini kita tulis tetap TL dikurang TC ya. Nah, massa air berapa?
1 kilo. 1. Kalau jenis air berapa? 4.200. 4.200. TC dikurang T air. Ya. Nah, ini antara kiri dan kanan, ada yang bisa dicoret nggak? 420 sama 4.200 ini. Bisa kan? Ya. Coret. Jadilah ini 0,5 dikali, dalam kurung ya, TL dikurang TC. 1, tetap aja kan 1 dikali TC dikurang T air. Ini enggak? Tapi di sini bukan 1, ini kan ada 0 nih. Berarti 10, ya enggak? Iya. Nah, berarti ini 10. Nah, sekarang 0,5 sama 10 bisa dicoret-coret enggak? Sama-sama Bisa. 0,5. 0,5. 1. 10 dibagi 0,5 berapa? 10 dibagi 10 dikali 2 sama 20. Jadilah 1, ini karena 1 kita ilangin aja. Nah. TL dikurang TC sama dengan 20 TC min T air. Begini ya. 10. TL dikurang TC sama dengan 20 dikali dalam kurung TC dikurang T air. Caranya gini, 20 kali TC, 20 TC. 20 kali min T air berarti min 20 T air. Gini ya. Yang sejenis, yang sama-sama C, kita pindahin ruas. Ini berarti 20 TC. Yang ini kan tanda TC minus, minus TC sebelah kiri. Kita pindah ruas ke sebelah kanan. Minus berubah menjadi lawan plus. Ya, oke. Selanjutnya ini TL. Nah, TL itu diketahui kalau TL itu adalah 2 T air. Ya, TL itu 2 T air kan? Kita tulis di sini 2 T air. Dikurang TC. TC-nya kan tadi udah pindah ya. Di sini. Oke? Iya. Apa enggak biar enggak bingung nih Miss Dina buatin lagi. 2 T air dikurang TC sama dengan min 20 T air. Gini ya. TL diubahkan menjadi 2 T air. Dikurang TC sama dengan 20 TC dikurang 20 T air. Nah, baru kita pindah ruasin yang sejenis. 20 TC minus TC berubah menjadi TC. Nah, kemudian ini 2 T air minus 20 T air, pindah ruas sebelah kiri menjadi tandanya minus berubah menjadi plus 20 T air. 20 ditambah 2 berapa? 22. 22 T air. Sama dengan 20 TC ditambah TC. Kalau cuma TC aja berarti 1 ya. 20 TC ditambah 1. 21 TC. Nyambung nggak ini? Nyambung. Kaila nyambung nggak? Nyambung. Nah, yang ditanya adalah TC-nya itu berapa? Sekarang kita lihat yang ditanya apa? Nomor 20, nomor berapa tadi? Ya, nomor 30. Yang ditanya adalah suhu akhir sistem. Akhir sistem itu maksudnya suhu campuran. Suhu campuran itu berapa suhunya awal? Nah, ya kan? Jadi TC, ini kalau Miss Diana rubah kayak gini boleh nggak? Mengalami perubahan makna nggak kalau kayak gini? Sama apa beda nih? 22 T air sama dengan 21 TC.
Miss Dina ubah 21 TC itu sama dengan 22 T air. Boleh nggak kayak gini? Boleh ya? Kan? Kiri. Nah, kemudian kita mau hitung TC-nya. TC sama dengan 22. Ini kan 21 TC, itu maksudnya adalah 21 kali TC. Kalau kita mau lihat perbandingannya 22/21 T air. Jadi suhu akhirnya itu adalah perbandingannya 22/21 T air. Ini tuh nggak mau ya. Coba join. Guys, tadi kalian masukkannya pakai itu Miss Diana ya? Iya. ID dan password. Oh, dia nggak mau sih, padahal bisa-bisa aja. Jadi jawabannya di sini TC sama dengan 22/21 T air. 22/21 T air. Ini jawabannya ya guys. Ini tadi 4 cm. Ya. Oke, sekarang kita ke nomor 31. Dibaca Gita. Sebuah benda menuruni bidang miring kasar. Jika delta EK dan delta EP berturut-turut adalah perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial, pernyataan berikut yang benar adalah Oke. Energi kinetik dan energi potensial. Untuk warna hijau. Nomor 31 itu. 31. Energi kinetik dan energi potensial. Oke guys, ini Miss Diana mau gambarin ya. Ecek-eceknya ini lereng ya. Ini ada bola. Ya. Ini kan ketinggiannya. Mau dilempar ke bawah. Ya guys, ada lereng mau dilempar ke bawah. EK itu adalah energi kinetik. Rumusnya setengah MP kuadrat. EP adalah energi potensial. Ya. Rumusnya adalah MGH, M kali G kali H. Nah, tapi kita nggak pakai rumus nih kalau kayak gini. Ini cuma sekadar biar tahu aja, ya. Kita nggak pakai rumus. Jadi kalau energi potensial itu dipengaruhi oleh H. H itu adalah ketinggian. Ya. Ini energi potensial dipengaruhi ketinggian. Makin tinggi berarti EP-nya makin besar. Ya. Makin rendah berarti EP-nya makin kecil. Ya enggak? Nah, sekarang iya. kita tanya, bola itu dilempar ke bawah, berarti energi potensialnya makin rendah apa makin tinggi? Dia semakin ke bawah. Awalnya kan tingginya segini. Pas di bawah jadi kecil kan? Segini. Nah, berarti EP-nya itu makin besar apa makin kecil? Kecil. Makin kecil. Karena rendah kan, makin kecil dan akhirnya dia menjadi negatif. Ya. Kebalikannya si EK itu dipengaruhi oleh V, kecepatan. Ya, dipengaruhi oleh kecepatan. Makin lama itu makin cepat, guys. Jadi EK-nya makin lama makin besar. Positif. Ya. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? EK-nya
Lebih besar kan? Efeknya lebih kecil. Dan efeknya negatif. Berarti jawabannya adalah yang D. Paham nggak? Paham. Oke, sekarang kita ke nomor 32. Baca Kayla nomor 32. Sebuah benda bermassa M diangkat oleh gaya F di atas permukaan bumi, sehingga naik setinggi H. Jika selama bergerak naik kecepatan benda konstan, usaha yang dilakukan gaya F adalah titik-titik yang dilakukan gaya gravitasi bumi. Oke ya guys, ini mah sebenarnya bisa menggunakan logika ya. Nomor 32. Di mana ya? Di sini deh. Ya. Nomor 31 jawabannya D ya. 31 jawabannya D. Iya. Iya kan, D. Sekarang kita 32 ya. 32. Aduh. 32. Jadi ada benda bermassa M diangkat oleh gaya F ke atas. Gaya F di atas permukaan bumi sehingga naik setinggi H. Jika selama bergerak naik kecepatan bendanya konstan, usaha yang dilakukan gaya F yang dilakukan gaya gravitasi bumi itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalian jawabannya apa? Ada yang udah cari belum jawabannya apa? Nah, kita sama Kayla nomor 32. Kalau nggak salah sama dengan. Iya, jawabannya sama dengan. Intinya gini sih guys, usaha itu kan sama aja dengan W, F kali S kan. F itu adalah massa kali gravitasi. Nah, berarti di sini usaha yang dilakukan gaya F adalah menggunakan gravitasi bumi sama dengan dia berbanding lurus. Gitu aja sih. Udah cuma gitu aja. Ini mestinya buatin nanti. W itu kan sama dengan F kali S. Ya. F itu sama dengan massa kali si. Si Ata ini nggak bisa masuk ya. Oke. Nah, ini berarti ini F itu sama G itu berbanding lurus. Jadi dia sama dengan. Jawabannya sama dengan. Oke, kita ke nomor 33. Coba dibaca Kayla 33. Sebuah benda bermassa 10 kg meluncur di bidang datar licin. Kemudian sebuah gaya 10 N bekerja pada benda selama 10 sekon. Berlawanan arah gerak benda, sehingga energi kinetik benda menjadi 600 J. Energi kinetik berada mula-mula adalah titik-titik J. Ya. Jadi ini menggunakan rumus nomor 33 ya. Kita menggunakan rumus
F kali T, titik itu artinya kali ya, sama dengan M kali P. F, gayanya besarnya 10 Newton. F itu gaya ya, nak? F itu gaya, T itu adalah waktu, time-nya 10 kali 10. Udah itu M itu massa, massanya 10, kemudian P-nya kita hitung. Tadi F sama dengan 10, T-nya sama dengan 10. Massanya juga 10. Nah, 10 coret kiri, coret kanan. Berarti 10 sama dengan P. Ya, 10 meter per second. Yang ditanya adalah energi kinetik. EK sama dengan setengah kali M kali P kuadrat. Berarti setengah kali M-nya adalah 10, P-nya adalah 10 dikuadratin. Sama dengan setengah kali 10 kuadrat berapa? Berapa nih setengah kali 10? Setengah kali 10 berapa setengah kali 10? Setengah dari 10? 5. 500. Iya, jawabannya 500 ya. 5 kali 100 yaitu 500. Nah, tapi yang ditanya adalah Eka mula-mula ya. Eka mula-mula itu berarti yang mula-mula tadi itu dia besarnya 600 nih, ya kan? Sehingga energi kinetik benda menjadi 600. Jadi 600 ditambah 500 menjadi 1100 joule. Oke, itu nomor 33 ya. Nyambung nggak guys? Nomor 33. Nyambung. Nyambung nggak, Kai? Nyambung, Miss. Iya, kalau misalnya agak-agak bingung, nggak masalah sih, karena mungkin baru lihat gitu ya. Kalian nggak apa-apa guys, kalau misalnya belum paham 100% itu nggak apa-apa. Yang penting banyak latihan ya. Yang penting banyak latihan. Nanti lama-lama bisa. Nomor 34. 34 ini nggak ada jawabannya. Jawabannya dia 16 joule. Ya. Coba boleh deh dibaca 34 Agita. Sebuah bola bermassa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 joule dari nilainya sewaktu dilemparkan. Jika percepatan gravitasi 10 m per second, di posisi tertinggi energi potensial bola adalah. Oke. Jadi ya guys, ada sebuah bola, massanya 500 gram, dilempar vertikal ke atas. Vertikal itu garis lurus ke atas kan? Nah, selama bola bergerak, sebuah gaya 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola ketika mencapai posisi tertinggi. Intinya gini, ini ada bola. Ya, di sini bola dilempar ke atas kan? Posisi tertinggi nih, posisi paling tinggi berarti di sini ya. Tertinggi. Jangan di sini nanti kalian bingung. Nomor 34. Ini kan ada bola ya. Kalau Miss Diana gambarinnya. Ini Miss Diana gambar, coba aja sekalian gambar kurva ya. Coba, ini misalnya ada bola guys. Bola ya. Bolanya dilemparnya kayak begini. Terus ke sini.
Ini sebenarnya bolanya satu ya. Ini bayangannya. Bola dari sini dilempar ke sini. Ya. Kebayang nggak? Ada bola dilempar ke sini, dari kiri ke kanan melambung. Bola melambung, ya kan? Nah, posisi paling atas berada di mana? Di A, di B, di C, di D, apa di E? C. C, ya kan? Nah, paling tinggi itu berada di C. Nah, Miss Dina tadi udah bilang, ada EP, ada EK. EP itu MGH, EK itu setengah MP kuadrat. Berarti pada posisi C itu EP energinya paling besar. Karena dia di situ ketinggiannya maksimal. Yang Miss Diana tanya adalah di mana posisi EP paling kecil? EP A. di A. Selain di A, E. E. Ya, paling kecil. Terus, Miss mau tanya lagi, di mana EK paling besar? A. Di mana energi kinetik paling besar? A. Di A. Sama di mana lagi? Ya, E. Yang E. Kalau di sini yang EK dia paling kecil ya. Ini konsep ya guys. Ini pemahaman konsep ya. Yang ini adalah pemahaman konsep. Terus apa hubungannya nih sama soal ini? Nah, di sini kan diketahui bahwa energi kinetik telah berkurang sebesar 16 joule. Jadi ketika mencapai posisi tertinggi, ya, ketika mencapai posisi tertinggi. Berarti posisi tertinggi itu di sini kan? Ya. Ya. Posisi tertinggi itu EK itu paling kecil 0. Ya, Nak ya. EK itu adalah 0 di sini. Nah, dia udah berkurang 16 joule. Berarti EP-nya adalah 16 joule. Dia nanya berapa energi potensialnya. Ya udah 16 joule. Ya. Gimana 16 joule? Do you understand, guys? Yes. Kayla? Jadi kalau misalnya di sini EK-nya 0, berarti di sini 16 ya. Tetapi kalau di sini misalnya EP-nya 0, berarti EK-nya 16. Ini posisi di mana EP maksimal, ini yang EK maksimal. Oke. Next, kita ke nomor 35. Oke. Coba Kayla dibaca nomor 35. Sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam, kemudian ke kiri selama 1 jam. Jika kelajuan kendaraan itu tetap 80 km per jam, perpindahannya adalah... Lihat. Gini ya, ada kendaraan. Dia nyebutin nggak mobil atau motor? Nggak nyebutin ya. Nih, kendaraan mobil. Ke kanan 2 jam. Ya. 0 ini ke 1, ke 2. Gini kan? Ya. Ya. Jadi terus dia ke kiri. Ke kiri, ke sini kan? Udah ke kanan dia ke kiri kan? Ya. Ke kirinya 1 jam, berarti nyampe di sini aja nih. Nah, berarti posisi mobil awal, ini awal. Ini akhir. Ya kan? Gini kan? Posisi awal di titik 1. Ya. Nah, yang ditanya adalah berapa perpindahan, ya. Nah, dia diketahui bahwa kelajuannya adalah 80 km per jam. Jadi setiap 1 jam dia itu berapa? 80 kan? Nah, Ya. di sini Ya. setiap 1 jam dia 80 km, ya kan? Di sini berarti 80 km, ya enggak?
Berarti dia ke sini lagi, dia 80 kilometer. Berarti jaraknya berapa kalau gitu kalau di sini? Total jaraknya. 240. 240, ya kan? Nah, tetapi yang ditanya bukan jarak. Yang ditanya adalah perpindahan, ya. Kalau perpindahan, apa bedanya sama jarak? Kalau perpindahan, itu posisi awal sama posisi akhir. Jaraknya berapa? Posisi awal di sini kan? Posisi akhir di sini. Jaraknya berapa posisi awal sama posisi akhir? 80. 80 kilometer. Kemana dia? Ke kanan apa ke kiri? Kanan. Ke kanan. Nyambung ya? Nyambung. Ini Miss Dena bikinin. 35. Jadi mobil 0, 1, 2. Ini mobil. Ini mobil. Di sini, itu balik lagi ke sini. Ini 80 kilometer. Ini 80 kilometer. Balik lagi 80 kilometer. Kalau ditanya jarak, jawabannya 240. Kalau ditanya perpindahan, itu hanya 80. Bedanya jarak sama perpindahan, kalau jarak itu cuma mengenal besarnya aja, tanpa menilai arahnya. Tapi kalau perpindahan itu ada arahnya, dia arahnya ke kanan. Karena awalnya mobilnya di sini, terus posisinya di sini. Kita ke nomor 36. Coba dibaca Agita 36. Sebuah benda bermassa 250 gram meluncur di bidang datar licin dengan kecepatan v. Kemudian benda ditahan oleh gaya tetap 0,5 Newton selama 3 sekon. Sehingga benda berhenti. Nilai V adalah... Nah, ini pakai rumus yang sama tadi, rumus nomor 33. Ya. F kali T sama dengan M kali P. Rumusnya itu. Ya. Nomor 36. F kali T sama dengan M kali P. 36. F-nya berapa? F itu gaya. F-nya berapa di sini? 0,5. 0,5. T. T-nya itu waktu. Berapa T-nya? 3. 3. M. M itu massa. M-nya berapa? 250 gram. 250 kalau dijadiin kilo? 0,25. 0,25. Oke, jadi F-nya tadi adalah 2. Berapa F tadi? 20 ya? 0,5 ya? 0,5. T-nya 3 ya? M-nya 0,25 kali P. Coret-coret nih. Agita antara yang kiri sama yang kanan. 0,5 sama 0,25. Ini berarti 2. Ini 1. Sama-sama dibagi 0,25. 2 kali 3, 6. 1 kali PP. Berarti jawabannya adalah 6. Si pilot out ya. Kayaknya sinyalnya buruk ya. Oke, itu ya. Ngerti nggak, Agita? Oke, sekarang kita ke nomor 37. Dibaca Git, nomor 37. Grafik posisi terhadap waktu untuk setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap berupa kurva. Tetap, U-nya adalah tetap. Tetap itu sama dengan apa? Konstan. Konstan, ya. Tetap itu sama dengan konstan. Ya. 37 itu konstan. Tetap
itu sama dengan konstan. Next, nomor 38. Coba dibaca 38. Sebuah kereta bergerak mendaki dengan kecepatan tetap 2 m/s di jalur lurus miring dengan sudut elevasi 30 derajat. Sebuah kotak kayu bermassa 800 gram berada di lantai kereta yang licin. Jika percepatan gravitasi 10 m/s, gaya yang diperlukan untuk menahan kotak tetap di posisinya adalah. Oke. Nih, Diana gambarin ya. Git, ini kalau misalnya kita mungkin masih ada yang nggak paham gitu ya, kita dibaca-baca lagi aja ya Git. Karena kan memang ini soalnya HOTS, soal Olimpiade. Iya. Oke. Jadi ini ada ya, bidang miring. Ini masaknya ditarik ke bawah, NB cos theta, ditarik ke kanan, FK, ditarik ke atas, ini ada gaya normal, ditarik ke bawah, ini ada NB sin theta. Ya, tadi nomor berapa sih? 38 ya? Iya, 38. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Ini FK. Ya. FK min NG sin theta sama dengan M kali A. Mungkin kembalikan. Bentar ya, kita sudah baca nomor 38. Dengan sudut percepatan tetap. Oke, nih FK dikurang M-nya 0,8, gravitasinya 10, ini sin 30 derajat sama dengan M-nya 0,8 kali A. FK sama dengan 0,8 kali 10 berapa gitu? 8. Sin 30 itu sama aja dengan setengah ya, gitu. 0,8 kali A2. A itu percepatan. Jadi FK dikurang 4 sama dengan 1,6. Berarti FK sama dengan 1,6 minus pindah ruas sebelah kanan menjadi minus berubah menjadi plus 1,6 ditambah 4 sama dengan berapa 1,6 tambah 4? 5,6. 5,6. Itu ya jawabannya ya. Oke, sekarang kita ke nomor 40. Dibaca Git nomor 40. Sebuah tabung masing-masing ujungnya diberi nama A dan B diletakkan mendatar. Fluida dialirkan melalui tabung itu. Jika perbandingan luas penampang ujung A dan ujung B adalah 1:4, perbandingan kecepatan aliran fluida di ujung A dan B adalah. Oke. Jadi nomor 40 itu ada tabung ya. Tabung. Satu ujungnya namanya A, ujung satunya namanya B. Diletakkan mendatar ya. Ini Miss Diana gambarin tabung. Nomor berapa tadi? 39 ya? Iya, 40. Oh, 40 ya. Oke. 40. Ini ada tabung. Gini kan? Nah, Iya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang sebelah kiri A, A1, P1, 21, ya. P1. Yang ini A2, P2. Apa itu A? A itu luas penampang. Apa itu V? V itu kecepatan aliran fluida, aliran airnya. Ya.
Nah, ini diketahui luas penampang A berbanding luas penampang B adalah 1:4. Ya. Kita punya rumus kalau A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Berarti kalau misalnya jadi pembagian itu sama dengan A1, ini kan A2 ya, sebelah kanan kan. Kita pindah ruas sebelah kiri menjadi dibagi A2. Ya. Kemudian yang ini P2 dibagi P1. Ya. Jadi A1 per A2 sama dengan P2 per P1. A1-nya banding A2 tadi berapa luasnya? 1 banding 4, ya kan? 1 banding 4 sama dengan P2 per P1. Yang ditanya apanya? Yang ditanya adalah kecepatan A banding kecepatannya B. Ya. Berarti dibagi 4 berbanding 1. Ya kan? Kalau P2 banding P1 kan 1/4. Kalau kita mau balik P1 banding P2 berarti adalah 4 berbanding 1. Ya enggak? Iya. Jawabannya adalah 4 banding 1. Oke? Terakhir ya, Git, nomor 41 ya. Baca, Git. Nah. Untuk mengusir burung pemakan padi di sawah digunakan suatu alat penghasil bunyi pada frekuensi tertentu. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada kisaran frekuensi 42 kHz sampai 50 kHz burung pemakan padi menunjukkan perilaku terganggu. Bunyi tidak nyaman yang didengar oleh burung tersebut termasuk pada daerah frekuensi. Oke. Jadi bunyi gini, Git. Manusia itu ada batas ambang. Bunyi yang kecil banget, ada yang nggak didengar manusia, ya. Bunyi yang kuat banget pun, itu nggak bisa didengar manusia, ya kan? Yang kecil banget kita nggak bisa dengar, yang kuat banget pun nggak bisa dengar. Jadi ada yang namanya besarnya frekuensi, batas ambangnya. Nomor berapa tadi? 41 ya? Iya. Nomor 41. Jadi, ada 3 range, ya. Ada yang disebut dengan infrasonik, ada yang disebut dengan audiosonik, ada yang disebut dengan ultrasonik. Nah, kalau manusia itu audiosonik. Dia dari 20 Hz, 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ya. Ini manusia. Tapi kalau dia ultrasonik, itu contohnya apa? Kelelawar. Ya, lumba-lumba. Dia bisa tuh dengar suara yang gede banget. Ya. Kalau kita kuping kita tuh udah pecah ya, udah hancur kan. Kita mendengar suara apa kuping kita bisa rusak. Tapi ada. Infrasonik itu siapa? Anjing, jangkrik, burung, ya, itu infrasonik. Jadi mereka bisa mendengar suara yang kecil-kecil. That's why anjing itu suka dipakai sebagai pelacak. Ya. Nah, pertanyaannya apa ini? Kalau penelitian bahwa kisaran 42 kHz sampai 50 kHz. Ini maksudnya apa? 20 Hz, 20.000 Hz itu sama aja dengan 20 kHz ya. Paham nggak ini? 20.000 Hz itu sama aja 20 kHz. Kayak kita kilometer dijadi meter. Kayak meter dijadiin kilometer. Iya, ya. Nah, berarti infrasonik itu adalah di bawah 20 Hz.
ya. Misalnya 10 Hz, 5 Hz. Kalau ultrasonik dia lebih dari 20.000 Hz atau lebih dari 20 kHz. Nah, ini 42 kHz sampai dengan 50 kHz. Berarti dia termasuk yang mana? Infra, audio, atau ultra? Ultra. Ultrasonik. Ya. Jadi jawabannya ultrasonik. Ini C. 42, 50 itu termasuk ultrasonik. 42 kHz sampai 50 kHz itu adalah ultrasonik. Oke, cukup dulu ya. Udah lumayan ya, udah sampai jam 2:30. Iya. Kita kirimin filenya. Oke. Ini sudah simpan ya. Pembahasan. Kirim via Zoom aja ya. Oke, Miss. Bisa nggak sih? Zoom? Oh, bisa. Nggak ada pilihan ya. Miss Diana kirim WA aja ya. Oke, Miss. Agita. Pembahasan soal Thank you ya, kita udah belajar sains ya. Nanti yang biologinya mungkin kalau yang biologi lebih enak ya, karena kan sifatnya lebih teori ya, bukan yang rumus-rumus. Sifatnya membaca pengetahuan nanti sama Mr. Dan. Thank you so much, semoga bermanfaat. Dipelajari terus ya, Git. Bila perlu, Agita coba latihan diganti angka. Ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Git.